Oke, halo guys, and welcome back to my channel Kironimo. Di video kali ini kita bakal lanjutin pembahasan light novel untuk anime Shin no Nakamachi ni Tyusa. Nah, di video kali ini kita bakal lanjutin pembahasan sebelumnya untuk light novel chapter 63. Nah, di sini kita masuki chapter 63 sampai 67 ya guys. Nah, buat kalian yang belum lihat part sebelumnya bisa cek aja videonya di playlist. Kalau sudah, sebelum kita mulai, seperti biasa buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe supaya saya semakin semangat, dan jangan lupa kalian bantu share videonya dan aktifkan juga notifikasi lonceng supaya nggak ketinggalan. Apabila kalian menyukai video ini, jangan lupa tekan juga tombol like-nya dan bantu support di kolom komentar. Kalau sudah, langsung aja, ini dia. 私さ、せっかく悪いんだよね。照れないでよ。大丈夫でしょ。だって君弱いもん。 Untuk chapter 63 judulnya adalah diskusi antara 3 orang dan seekor laba-laba. Hari berikutnya, Tise dan Ugue-san datang ke toko. Red berterima kasih kepada Tise karena telah mau berteman dengan Ruti. Red mengetahui saat Red memberitahunya. Kemudian dia bercerita tentang obat pelindungan setan, akan tetapi yang membuat mereka cemas karena obat yang diminum Ruti tidak memiliki hati iblis untuk menekan pelindungan ilahi. Bagaimana itu bisa menekan dorongan pelindungan ilahi bila tanpa hati iblis? Tanya mereka. Akan tetapi itu mustahil bagi Tise untuk tidak memperhatikannya waktu itu. Setelah semua itu, sampai dia datang ke rumahku, dia percaya bahwa pelindungan ilahi setan dibutuhkan untuk mengalahkan Raja Iblis. Dia bahkan tidak tahu kalau pelindungan ilahi setan dibutuhkan untuk menekan dorongan pelindungan ilahi pahlawan. Demi menyelamatkan pahlawan, jujur Red sudah mencari caranya sejak lama. Red mencari metode untuk menekan dorongan dari pelindungan ilahi saat berpetualang selama ada waktu luang. Red menemukan obat untuk akademi juga berasal dari penelitiannya, serta saran yang Red berikan kepada Al yang bermasalah dengan pelindungan ilahi juga berasal dari situ. Akan tetapi, perlindungan ilahi pahlawan memberikan dorongan yang hebat dengan ganti rugi kekuatan yang sangat besar. Aku juga pernah berdiskusi dengan tetua elf liar saat Red menyusup ke desa mereka. Jika kau ingin menekan dorongan dari perlindungan ilahi pahlawan, satu-satunya pilihan adalah mati. Bahkan elf liar yang mempunyai pengetahuan luas tentang perlindungan ilahi di benua Avalon merasa mustahil untuk menekan dorongan dari perlindungan ilahi pahlawan. Masalah yang dulu tidak bisa aku pecahkan sendiri, tapi kini Red punya lead Tise dan Ugue-san. Aku yakin kami pasti bisa menemukan cara untuk menyelamatkan Ruti. Oke, kita ke chapter 64, judulnya ke Pelabuhan Sultan. Untuk mengetahui detailnya, aku kira satu-satunya pilihan kita adalah bertanya ke Godwin. Dia adalah satu-satunya kimiawan yang diajarkan oleh iblis kontrak mengenai cara pembuatan dan efek perlindungan ilahi setan. Dia satu-satunya orang yang paling tahu banyak soal perlindungan ilahi setan di Sultan. Bagaimanapun juga, kita tidak bisa memutuskan apa yang akan dilakukan jika tidak mendengar perkataan Godwin. Jadi tujuan kita adalah reruntuhan elf, gunung yang mana ia biasa Red cari bahan-bahan rempah-rempah ya. Ruti sama sudah menghancurkan sistem masuknya, jadi kalian harus melompat ke dalam lubang yang sedalam 100 meter. Waduh. Tapi Red bisa sih masuk ke dalam menggunakan skill fall down, dan yang lain juga bisa masuk. Tujuan kami sudah ditetapkan. Tunggu. Red menyarankan membeli alat dan bahan di pelabuhan karena kebetulan kapal dagang sedang di pelabuhan Sultan. Kemungkinan kapal pedagang menjual alat untuk meracik obat yang nantinya digunakan oleh Godwin untuk meracik obat perlindungan setan ya. Tise mengeluarkan catatan bahannya dan sekantong koin perak dari tas barang yang tergantung di pinggangnya. Semua nama alat yang ditulis mahal-mahal seperti penyaring Alpilia tertulis di catatan. Dengan uang yang aku miliki itu sangat sulit untuk dibeli. Red sangat bersyukur bahwa Tise meminjamkan sekantong koin perak. Kalau begitu, kami akan pinjam Drake dan pergi seperti yang direncanakan. Baiklah, nanti Red akan menyusul. Setelah berganti perlengkapan, kami meninggalkan toko dan memasang toko tutup sementara untuk hari ini. Oke, kita masuk chapter 65, judulnya Reuni yang Mengejutkan.
Kalian terlambat. Kapten Black, kapten dari Golden Road, sebuah kapal kelas bawah, menundukkan kepala. Meski begitu, di dalam hatinya ia merasa ingin mencemooh di musim dingin laut di sana. Tidak mengalami badai, tapi gelombangnya sangat kuat dan mereka kesusahan berlayar. Bahkan terkadang angin akan berhenti berembus secara tiba-tiba. Sebagai seorang pelaut yang berpengalaman, Black tidak bisa memastikan kecepatan pelayaran mereka. Black mungkin seorang pelaut, tapi ia adalah pemegang perlindungan ilahi penyair. Ia mempunyai skill yang mampu memanipulasi emosi orang lain untuk membuat mereka marah ataupun tenang. Bernegosiasi merupakan keahliannya. Namun, Black tidak bisa memanipulasi emosi orang yang berada di depannya. Pemuda dengan senyuman di wajahnya itu melihat ke arah katalog yang berada di paket sambil mengelus dagunya. "Bolehkah aku melihat paketnya?" ujar pemuda tersebut. Dilihat dari postur tubuhnya, ia sepertinya kuat. Di waktu yang sama, Black sadar kalau pemuda itu kuat. Dirinya juga menetapkan kalau pemuda itu tidak bisa dipercaya dan dengan diam-diam mewaspadainya. "Biwi-san, paket itu sudah disimpan ke dalam gudang kapal." Pemuda yang dipanggil Piwi memegang tas penyimpanan dengan tangan kiri sambil mengelus-ngelus dagunya dengan tangan kanan. Tiba-tiba ekspresi Piwi berubah seakan melihat sesuatu. Apa ada yang salah? Piwi melihat seorang petualang dengan pedang tembaga menggantung di pinggangnya. Menurut Black, ia tampak seperti petualang biasa yang ia temukan di mana saja. Piwi mengangkat bahu dan merendahkan suaranya sebelum ia mengambil pesanannya. "Alat sihir sebanyak ini seharusnya sudah cukup. Semua hasil investigasi sejauh ini mengarah ke tempat persembunyian elf hutan. Satu-satunya lokasi yang mungkin adalah reruntuhan elf kuno. Elf hutan yang tinggal di sana kelihatannya telah menganalisis teknik elf kuno sampai batas tertentu." Piwi segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Beberapa jam kemudian, 3 orang pria dan wanita merenggangkan tubuh selepas menumpang sebuah kapal kecil yang mendarat di pelabuhan. Pelabuhan yang begitu buruk, kata Ares ketika melihat pelabuhan Soldan. Ares frustasi dan kehabisan kesabaran dan segera mencari penginapan. Karena setelah sekian lama ya, dari siang hingga malam, terus mengeluarkan skill penyembuhan kepada Albert yang ia gunakan kekuatan iblis kontraknya untuk mengarahin ke pahlawan. "Apa kau baik-baik saja?" Theodora bertanya pada Albert yang sedang berjalan terhuyung-huyung di belakangnya. Sebagai seorang buronan di Sultan, wajah Albert dibalut perban guna menyembunyikan wajahnya. Tapi menurutnya pelabuhan ini terlihat cukup ramai. Mereka pergi ke Sultan karena tahu bahwa pahlawan Ruti tidak pergi menuju dinding ujung dunia, melainkan pergi ke Sultan. Mundur beberapa saat yang lalu, setelah Biwi mengkonfirmasi paket dan perlengkapan yang dibutuhkannya, Red pun datang untuk melihat pasar yang dibuka dekat kapal dagang. Mereka benar-benar memilikinya. Red membayarnya dengan koin perak dan mendapatkan beberapa peralatan. Meski tidak mendapatkan semuanya, untungnya ia mendapatkan alat kimia yang ia cari, seperti alat ukur dengan ketelitian yang tinggi dan penyaring. Cuma ini saja yang harganya lebih dari 1000 peril. Dulu harga segitu bukan masalah, tapi untuk Red yang sekarang itu harga yang tidak bisa dianggap remeh. Kapal dagang tidak menerima hutang atau kredit, harus dibayar tunai. Kemudian Red membungkus peralatan dan berdiri untuk mengejar Lid dan Tise. Gideon. Pada saat yang sama, Red mendengar teriakan memanggil namanya. Red kenal suara itu. Lalu ia mengenalnya, tapi kenapa ia ada di sini? "Ini benar-benar Gideon. Perlengkapanmu benar-benar jelek," ucap pria tersebut. Pria itu meraih pundaknya tanpa tahu apapun tentang kondisinya. "Kenapa ia datang kemari?" gumam Red. "Danan, tenanglah. Tempat ini tidak cocok untuk mengobrol, jadi mari kita pergi ke suatu tempat. Kita punya banyak hal untuk dibicarakan. Sudah lama aku tidak melihatnya dan sekarang ia kehilangan tangan kanannya, tapi ia tidak peduli." "Red senang bertemu denganmu lagi, rekan. Kelihatannya akan datang sebuah masalah, jadi ia tidak menyangka kalau akan bertemu dengan Danan di tempat dan waktu seperti ini." Itu mungkin adalah kesalahan Red, tetapi melihat Danan tersenyum bahagia setelah bertemu dengannya sekian lama,
Red cukup merasa bahagia. Dalam hatiku aku merasakan akan ada sesuatu yang datang suatu saat nanti, tapi di sisi lain dari lubuk hati, Red senang bisa bertemu dengan Danan kembali. Nah, oke, kita memasuki chapter ke-66, judulnya adalah Keadaan Langsung Memutuskan Keadaan Bimbang. Pelabuhan merupakan tempat langganan badai. Di sisi lain distrik pelabuhan yang sepi dengan pejalan kaki, berdiri sebuah warung entah lama hancur akibat terjangan badai 3 tahun silam. Tembok lama dan tembok baru menyatu bagai sulam dan angin bersiul melewati celah-celahnya. Seorang wanita baru baya yang bungkuk alias pemilik warung menyambut pelanggan dengan senyuman hangat. Silakan, 2 sup ikan putih. Karena belum masuk jam makan siang, kami adalah satu-satunya yang menjadi pelanggan di warung ini. Kelihatannya enak, ucap Danan dengan mata berkilauan. Kau selalu dulu saja berkata begitu, ucap Red. Ia tertawa melihat Danan. Itu merupakan kebiasaan Danan setiap kali ada makanan di depannya. Jika enak maka Danan akan berkata dengan mata berkilauan. Aku tak sengaja bernostalgia selepas melihat kebiasaan temanku setelah sekian lama. Danan tersenyum sembari menarik tangannya dan mengarahkan kepalan ke kepala Gideon, tapi Gideon mampu menangkisnya. Andai kata aku terkena serangannya, luka yang diakibatkannya mungkin akan lama sembuh. Bahkan setelah 3 hari lewat, aku bisa mengelak karena beruntung. Dulu serangan Danan jauh lebih cepat, ia hanya menahan diri sekarang. Sangat menakutkan bila ia serius. Dulu aku berada di atasnya, tapi kini perbedaan antara Danan dan Red sangatlah tidak tertolong lagi ya, atau jauh. Jadi kenapa kau pergi? Tanya Danan. Ujar Danan singkat. Bukankah kau sudah mendengarnya dari Ares, balas Red. Aku sudah berpesan pada Ares untuk menyelaraskan alasan denganku. Dengan begitu aku tidak akan merepotkan Ordo Ksatria. Tapi dari apa yang aku dengar dari Tise bahwa Ares mengungkapkan kalau Red itu melarikan diri. Sebagian besar Danan mungkin mendengarnya begitu. Mengapa Ares mengatakan hal itu padamu? Itu ada benarnya juga, namun yang lebih penting, Red sadar kalau dirinya sewaktu melawan Desmond si penguasa pasir, menyadari kalau ia tidak pantas bertarung. Kau salah, balas Danan dengan cepat. Danan memukul meja dengan keras sehingga sup terbang ke atas dan tumpah. Aku sadar betul selepas kepergianmu, Gideon, kau kuat bukan dalam hal kekuatan, melainkan akan ketenanganmu dalam mengambil keputusan ketika melawan musuh sekalipun itu musuh yang lebih kuat darimu, dan kecerdikanmu dalam mengatur strategi. Kau itu kuat, kami membutuhkanmu, ucap Danan. Keseriusan terlihat di matanya. Akan tetapi aku sudah membulatkan tekadnya dan tidak bisa berada di sana lagi. Maaf, aku sudah punya tempat yang cocok dan ada seseorang juga yang ia cintai ya. Tapi Raja Iblis harus dikalahkan. Jika kau ingin melindungi tempat tinggalmu, kau harus mengalahkannya. Danan langsung ke inti persoalan. Kami terus bertatap muka. Tak lama berselang Danan mengalihkan pandangannya. Aku tidak mengerti, tapi apapun itu, aku mengerti. Aku ingin tahu apa yang kau lakukan di Xoltan. Setelah itu, aku akan memikirkan apa yang akan aku lakukan selanjutnya, ucap Danan. Aku tidak keberatan, tapi terdapat satu masalah. Apa? Ruti juga berada di sini. Hah? Danan membeku karena syok. Red mulai menceritakan pada Danan semua hal yang dialami oleh Ruti hingga sampai sini ya. Pokoknya untuk sekarang aku akan ikut berjuang demi apapun yang pahlawan sama coba lakukan. Jika pahlawan sama berhenti menjadi pahlawan sama, akan aku pikir ketika tiba saatnya. Asis, iya memang Danan. Jika kita memutuskan itu, kita tak akan punya waktu untuk bermalas-malasan di sini. Ayo Gideon, sudah tiba waktunya bagi kita untuk menolong pahlawan sama. Jikalau dia tertimpa masalah, bentar. Ceritaku sudah selesai. Bagaimana dengan ceritamu? Kita bisa bicarakan itu saat di perjalanan. Apa yang terjadi padaku bukanlah masalah besar. Aku rasa kehilangan tangan kanan merupakan masalah yang besar. Ekspresi Danan terlihat jelas kalau ia sudah tidak tahan berdiam diri. Baiklah. Membuka pintu, Red dan Danan pergi meninggalkan warung dengan penuh semangat. Apa kau yakin kita tak perlu mengejar mereka?
Ucap pria dengan beban melilit kepala duduk di kursi berjarak beberapa meter dari tempat Danan dan duduk sebelumnya. Aduh, hampir berpapasan ya. Sayang banget nggak ngeliat ya. Theodora yang tengah memegang tombak terpanggul di punggungnya menjawab dengan mengangkat tangan ke atas meja. Theodora adalah manusia terhebat dalam sihir. Dia sampai serius menggunakan sihir penghilang keberadaan, sehingga Danan dan Red tidak menyadari hawa keberadaannya. Pahlawan sama menyerah bertarung melawan Raja Iblis. Pemikiran Theodora tidak sesederhana seperti Danan. Kendati mengkhawatirkan kondisi Albert, tapi malah bimbang akan apa yang harus ia lakukan. Waduh, jadi tadi ada Theodora sama Albert, guys. Sebenarnya dia ingin bekerja sama dengan Ruthie dan Gideon. Apabila Ruthie menderita, maka dia ingin membantunya. Theodora tak pernah menyangka kalau dia akan memuji dirinya sendiri karena tidak mempunyai sifat kejujuran seperti Danan. Oke, kita masuk ke chapter 67. Judulnya adalah Asura dan Bijaksanawan, atau Asura sama si Ares ya. Ares akhirnya sampai di penginapan dan langsung tidur setelah melepaskan perlengkapannya. Tapi tiba-tiba ada yang datang. Tok 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 tok. Dari suaranya Ares kenal dan ternyata adalah Danan. "Apa kau tidak salah kamar?" tanya Ares. Ares bertanya sekali lagi. "Ya, aku datang kemari untuk bertemu dengan Ares si bijaksanawan. Aku Danan." Ini udah pasti gue tebak si Sandan ya yang menyamar jadi Danan. Karena si Danan tadi sedang bersama Red pergi ke reruntuhan. Nah, ini pasti si Sandan yang sedang menyamar. Danan membawa buah-buahan untuk Ares. Setelah menerimanya, Ares mengecek dengan sihir deteksi untuk mengecek apakah ada racun di buah tersebut. "Danan, apa tujuanmu datang kemari?" tanya Ares. "Aku pastinya untuk mencari Gideon lah. Aku mendapati kalau Gideon tinggal di sini. Selain itu, aku penasaran apa yang dilakukan Ares di tempat kecil seperti ini." "Gideon tinggal di sini," gumam Ares. "Ya, ia tampaknya bekerja sebagai apoteker." Apakah ini sudah direncanakan oleh Gideon? Sesuatu terlintas di pikiran Ares. Ares spontan menyangkalnya karena itu mustahil. Gideon yang memegang pelindung ilahi tidak berguna. Mana mungkin melakukan rencana semacam ini? Kebencian Ares melap-melap ketika mengetahui Gideon akan menghalanginya lagi. Danan menyipitkan mata di saat melihat reaksi Ares. "Jadi, di mana pahlawan sama?" tanya Danan. "Dia tidak ada di sini. Apa maksudnya?" "Aku tidak perlu menjelaskannya padamu," balas Ares. "Tapi Gideon ada di sini. Aku harus memberitahukan hal itu pada pahlawan sama." Ujung bibir Ares membeku. Danan menempatkan tangan ke dagu dan berbicara. "Hei, jelaskan padaku apa yang terjadi. Aku bukanlah musuhmu. Tergantung dari situasinya. Aku mungkin tidak akan memberitahu tempat Gideon." "Ada apa dengan sikapmu itu?" Nah, jadi di sini si Danan kayak ngancam gitu lah, nggak ngeberitahu, dan dia ini sebenarnya sambil mencari informasi, guys. Tujuan kita adalah mengalahkan Raja Iblis, tidak untuk mempertemukan kembali antara pahlawan sama dan Gideon. Dan juga Gideon berencana akan tinggal di sini. Ia tidak lagi memikirkan tentang mengalahkan Raja Iblis. Kau ingat dengan Lid dari Loglavia, ia tinggal bersama sang Ojo sama. Hah? Seperti yang diduga, Gideon memang orang yang seperti itu. Ketika aku terus bertarung, ia malah melarikan diri, menjalani kehidupan yang santai serta ingin menikahi seorang bangsawan. Dasar bajingan tengik, cela Ares dengan lantang. Danan kesal mendengar perkataan yang tak beralasan itu, walaupun Ares sendiri yang mengusir Gideon. Iya juga ya, kesel sendiri, tapi yang ngusir malah dia. Aneh. Danan kagum dengan kedunguannya, bahkan itu takkan menolongnya menyembunyikan fakta, sebagaimana ia mengubah cara bertanya. Ya, pokoknya kita harus segera bertindak selagi masih ada waktu. Di sini, Gideon menggunakan nama samaran Red. Ia juga lumayan terkenal di Sultan. Apapun yang terjadi, masih ada kemungkinan bahwa pahlawan sama akan mengetahui bahwa Red dan Gideon adalah orang yang sama. Bila kau mempunyai urusan di Sultan, kau sebisa mungkin menyelesaikannya. Karena aku sudah lumayan lama tinggal di Sultan, aku tahu tempatnya, jadi aku bisa mengantarmu. Danan, yang sebenarnya adalah si Sandan, tengah membujuk Ares.
Tujuannya yaitu mencari objek tertentu yang disegel oleh elf hutan sebelum kehancuran dan mengambilnya kembali. Terlebih pilihannya begitu beresiko dan membuat kontak dengan Ares adalah untuk mengetahui tujuannya. Si Sandan mempunyai dua kekhawatiran. Pertama adalah kebolehjadian pahlawan meningkatkan kekuatannya menggunakan pelindungan ilahi setan. Detailnya situasi di mana manusia tahu kalau hati iblis tidak dibutuhkan untuk itu, namun dikarenakan sifatnya yang mampu menekan pelindungan ilahi, gereja suci pun menentangnya. Kedua adalah bila mana pahlawan mendapat objek tertentu yang si Sandan cari itu pasti akan menjadi masalah besar daripada kapal terbang yang sudah direbut darinya. Sudah banyak yang mengetahui tentang si Sandan, tapi ia mempunyai kecakapan yang hebat dalam menyamar dan bekerja di daerah musuh. Nah, jadi si Sandan ini tukang nyamar-nyamar dan cari informasi. Itu ahlinya, guys. Dan di mana letak toko Gideon? Tanya Ares. Aku tahu letaknya, tapi apa rencanamu? Ruti sekarang tidak berada di Sultan, melainkan berada jauh di gunung sana. Aku harus mengambil kesempatan ini untuk bertemu dengan Gideon dan memerintahnya untuk menghilang dari hadapan Ruti. Memerintahnya? Sekarang dia itu cuma orang biasa yang sudah keluar dari party. Semestinya dia mematuhi perintahku kan? Hah? Aku kira dia takkan menuruti perintahmu. Aku harus membuatnya patuh meski jika aku gunakan cara kekerasan. Sekarang beritahu aku di mana orang itu. Ini anak begitu frustasi cuma karena ditinggalkan pahlawan kah? Jika aku ingat betul, aku dengar saat berada di Logavia tujuan anak ini adalah untuk mengembalikan martabat keluarganya. Ia mungkin tak akan keluar dari Hero Party. Aku rasa ini anak bisa aku manfaatkan, gumam si Sandan. Kalau Red berada di sana hanya dengan melihat ekspresinya itu, ia pasti sadar kalau itu bukanlah ekspresi yang biasa dan membuat. Baiklah, aku akan mengantarmu ke sana. Gideon bajingan, mau sampai kapan kau mau menghalangiku? Ares tersenyum dan pembuluh darah muncul di kepalan tangannya. Pikiran Ares hanya dipenuhi dengan kebencian terhadap Gideon. Nah, jadi seperti itu untuk novel chapter 63 sampai 67. Next kelanjutannya seperti apa? Jangan lupa subscribe and like. Oke, bye bye.